Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, karena banyak yang berkomen ya ataupun bertanya, bahkan banyak juga yang DM ke IG tentang bagaimana sih cara menjual saham di aplikasi Wibul Indonesia. Masalahnya yang sering banyak dipertanyakan itu tentang kenapa sih tidak bisa WD. Setelah menjualnya, saldo hasil penjualan itu tidak bisa di WD teman-teman, ataupun tidak bisa ditarik. Jujur saya sendiri juga belum pernah melakukan transaksi penjualan ataupun penarikan di aplikasi Wibul Indonesia ini, karena di sini saya baru membeli saham dari pertama kali daftar ya, kemudian membeli saham, sampai sekarang belum pernah melakukan penjualan, ataupun saham yang saya beli itu belum dijual teman-teman. Kenapa belum dijual? Karena di sini kondisinya sedang minus. Saya masuk ke bagian sini ya, portofolio, dan bisa kalian lihat di sini ya, total asetnya itu ada 67.000 kurang lebihnya, yang dimana itu sedang minus 26%. Kalau seandainya rupiah itu sekitar 24.000, atau kita bulatkan menjadi 25.000 ya teman-teman. Karena di saat saya melakukan transaksi waktu itu membeli saham Goto ya teman-teman, ada 11 lot. Itu harganya di saat 83 teman-teman. Ya, bisa kalian lihat di sini di bagian pojoknya tuh ada keterangan 83 harganya di satu lotnya teman-teman. Dan sekarang untuk video ini dibuat, itu harga satu lotnya 61 ya. Jadi jelas di sini ada minus teman-teman, dan ini total rupiah sekarang ya. Kalau seandainya saya melakukan penjualan sekarang, berarti kemungkinan itu mendapatkan sekitar 67.000. Jadi di sini nanti saya akan berikan tutorialnya tentang bagaimana cara menjual saham di aplikasi Wibul plus melakukan penarikan. Kalau pada umumnya itu biasanya saldo bisa ditariknya hasil penjualan saham ya, sekitar 3-4 hari kerja. Jadi untuk Sabtu Minggu itu tidak termasuk berikut hari libur. Dan juga kalian harus perhatikan untuk waktu transaksi jual beli itu ada masa-masanya ataupun ada waktunya teman-teman, yaitu jam bursa. Untuk jam bursa itu sekitar dari Senin sampai Jumat ya. Kemudian untuk Sabtu Minggu tanggal merah, intinya libur nasional itu tidak ada ataupun tidak ada kegiatan. Dan kemudian untuk jamnya juga kalian harus perhatikan. Untuk Senin sampai Jumat itu kalau nggak salah jamnya di jam 9 pagi, kemudian nanti tutup lagi jam 11.30, kemudian nanti buka lagi jam 13.30 sampai jam 15.30. Jadi di luar dari jam itu kalian tidak bisa melakukan transaksi baik beli ataupun jual. Karena banyak juga yang DM, "Bang, kok saya tidak bisa melakukan penjualan ya, ataupun melakukan penarikan gitu." Karena setelah saya cek di bagian screenshotannya yang dia berikan di DM IG itu, dia transaksi di malam hari, jelas itu tidak akan berhasil lah teman-teman. Jadi itu poin pentingnya, kalian juga harus perhatikan waktu-waktunya teman-teman. Nah di sini kalau seandainya ingin melakukan proses penjualannya, seumpama di sini saya masuk di bagian whitelist ya. Di sini ada beberapa daftar saham yang saya masukkan ke bagian whitelist teman-teman, termasuk ada saham Antam, kemudian Bank BCA, kemudian ada Goto, dan juga ada BBRI ataupun Bank BRI. Kita masuk lagi ke bagian portofolio. Nah di sini saya cek bagian detail ya teman-teman. Kemudian saya scroll ke bawah, di bagian buying power itu ada saldo sekitar Rp363 saja. Kemudian total aset juga sama Rp362 teman-teman. Nah kemudian ada cash balance. Untuk biasanya melakukan withdraw ataupun melakukan penarikan itu saldo harus ada di bagian cash balance. Ini yang sebagai problem ya, banyak yang DM kenapa hasil penjualannya itu tidak masuk ke bagian sini, cash balance, melainkan masuknya ke bagian buying power. Memang kalau pada umumnya hasil penjualan itu masuknya di sini dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya habis menjual itu melakukan transaksi beli lagi itu bisa karena pakai bagian ini. Tapi kalau untuk melakukan proses penarikan, hasil penjualannya itu kita biarkan seperti yang di awal saya bilang, sekitar 3-4 hari kerja. Itu sesuai pengalaman di aplikasi-aplikasi lainnya ya teman-teman. Cuman kalau seandainya untuk aplikasi Wibul ini juga saya nggak tahu apakah sama seperti aplikasi saham pada umumnya.
Jadi nanti setelah proses penjualan itu masuk ke bagian buying power, kita tunggu 3-4 hari ya, itu baru masuk ke bagian cash balance ataupun kalau di aplikasi umumnya saldo RDN, dan kemudian baru bisa ditarik. Nah, ini kita bisa cek dulu di bagian harinya ya. Ini saya melakukan proses penjualan itu hari Senin tanggal 7 Oktober jam 10.51 ya. Bentar lagi, 9 menit lagi ini mau tutup teman-teman. Nah, di sini untuk akun regulernya ada sekitar 67 ribuan ya. Kita klik bagian sahamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat di sini untuk proses pembelian ataupun waktu-waktu tanggal pembeliannya tanggal 30 ya. Kemudian juga ini tanggal 13 dan terakhir juga tanggal 5. Belinya tuh 5 kemudian baru 1. Di harga 84, 86 kemudian juga 65 teman-teman. Kemudian untuk bulannya juga beda teman-teman ya. Saya melakukan pembelian pertama atau melakukan pendaftaran aplikasi Wibul Indonesia itu pada bulan 1 ataupun Januari. Kemudian lanjut lagi di bulan 2 ya, tanggal 13 Februari teman-teman. Kemudian juga terakhir tanggal 5 di bulan Maret ya. Jadi 1 bulan beli, 1 bulan beli, dan sampai sekarang saya belum melakukan proses penjualan. Nah, di sini kita klik bagian sell to close ya teman-teman. Kita klik aja yang bagian merah. Nah, perhatikan di bagian sini teman-teman. Saya akan sedikit jelaskan di bagian order booknya. Ada keterangan harga 60 dan juga 61. Nah, jika kalian pilih yang 61 ya, ini ada sekitar 3 jutaan lot yang mengantri teman-teman ya. Itu pun kalau seandainya sekarang harganya 61, kemungkinan itu bisa langsung macet. Khawatiran ketika kalian klik jual, harganya diturun di 60, itu kalian harus menunggu sampai harga gotonya di 60 ya. Kalau kalian pengen proses penjualan langsung berhasil, kalian pilih di order book ya, di bagian sebelah kiri kita ya. Ini pilih harga yang itu teman-teman. Ini kan 60, berarti kalian harus pilih yang 60 supaya langsung macet. Sebenarnya kalian mau pilih yang 61 ya, ataupun mau pilih yang 62 itu bebas teman-teman. Kalian tinggal sesuaikan aja. Cuman itu ordernya tidak langsung berhasil, menunggu harganya di 62 kalau seandainya kalian pilih yang 62. Nah, untuk bagian ini di bagian bawahnya limit price, order tipe, kemudian kualitinya itu kalian pilih aja ya. Untuk lotnya kalian mau jual semua boleh ya, mau misalnya jualnya 5 aja juga boleh. Tapi di sini saya akan tunjukkan atau tutorialkan jual semua saham yang saya punya, karena ada 11 jadi pilih 11 ya teman-teman. Kemudian waktu yang berlaku kalian pilih day aja, dan selanjutnya di sini kita klik bagian jual, kemudian klik konfirmasi teman-teman. Nah, di sini untuk penjualannya sudah selesai dan menurut saya ini sudah berhasil karena saya pilih di harga 60 ataupun di bagian manual booknya itu yang sebelah kiri teman-teman. Dan di sini untuk bagian keterangannya sudah berhasil ya, jual 60 ya di tanggal 7 ya bulan 10 jam 10.53 teman-teman, dapat sekitar 66 ribuan untuk harganya ya. Jelas ini minus yang tadi di awal sekitar 25 ribuan itu benar-benar hilang teman-teman. Jadi untuk investasi saham itu harus kalian perhatikan untuk antara rugi atau untungnya ya. Di sini kita bisa kembali lagi, kemudian kita klik bagian di detailnya ya. Sini ada buying power, kemudian ada total asetnya sekitar 66.000. Nah, kemudian untuk melakukan proses penjualannya ini jam 10.54 ya, kurang lebihnya sekitar 5 menitan lagi ini jam bursa akan ditutup, yang dimana kita sudah tidak bisa melakukan transaksi lagi. Nanti transaksi laginya sekitar jam 13.30 teman-teman. Oke, di sini saya akan klik bagian detail terlebih dahulu di bagian total aset ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini buying power sudah bertambah 66.000. Ini sebenarnya bisa kita gunakan lagi untuk membeli saham. Cuman karena tujuan kita akan ditarik, berarti tidak usah diapa-apakan, tidak beli saham lagi, kita tunggu aja sampai bagian buying powernya itu bisa masuk ke bagian cash balance. Seperti yang saya bilang, waktunya sekitar 3-4 hari kerja teman-teman. Tidak termasuk Sabtu, Minggu, kemudian tanggal merah, intinya libur nasional itu tidak dihitung ya teman-teman. Kalau misalkan transaksi Jumat ya kalian tinggal mulai hitungnya dari Senin ya, Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis gitu. Tunggu aja sampai benar-benar buying power ini bisa masuk ke bagian cash balance. Setelah itu baru bisa kita jual. Saya nggak tahu ini kapan waktunya ya bisa masuk ke bagian cash balance. Nanti intinya saya usahakan ketika sudah masuk ke bagian cash balance itu akan saya berikan tutorial lagi. Nah, di bagian withdrawal juga tidak bisa karena di sini saldonya masih 0 teman-teman, belum masuk walaupun proses penjualannya sudah selesai ya.
Sebenarnya kalau pada umumnya di aplikasi saham lainnya itu ada keterangan dalam arti T1, T2, T3. Jadi si hasil penjualannya itu akan tahu ya teman-teman. Kalau di bagian aplikasi ini tidak ada keterangan itunya. Jadi kapan seandainya saldo buying power hasil penjualan itu bisa masuk ke bagian cash balance ataupun RDN ya, rekening dana nasabah, yang dimana bisa langsung kita cairkan ke rekening bank yang dimana sudah kita daftarkan di aplikasi Webull Indonesia. Intinya untuk proses penjualan tutorialnya sudah saya berikan, tinggal next selanjutnya tutorial bagaimana cara menarik saldo hasil penjualan tersebut ke rekening bank kita. Dan sementara sampai di sini aja dulu videonya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.